Halo semuanya, kembali lagi di channel Cinta Mobil TV. Saat ini saya sedang membawa Toyota Fortuner tipe paling favorit. Ini merupakan tipe Fortuner yang ada di tengah-tengah sih sebenarnya. Nama itu Toyota Fortuner VRZ Diesel TRD Sportivo. Nah, mobil ini harganya itu 573 juta. Nah, saat ini saya akan membahas seperti apa kelebihan Toyota Fortuner VRZ Sportivo tahun 2021 ini dan apa saja keuntungannya ketika Anda membeli mobil ini dalam kondisi baru. Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen, sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Oke, sekarang kita bahas seperti apa keuntungan ketika Anda membeli Fortuner dalam kondisi baru. Yang pertama, itu sudah pasti mobil ini mendapat garansi selama 3 tahun ataupun mencapai 50.000 km. Selain itu juga ada garansi servis selama 4 tahun ataupun mencapai kilometer 50.000 km. Jadi bisa dibilang ketika Anda membeli mobil ini dalam kondisi baru itu sudah worry free lah ya, gratis sampai dengan 4 tahun. Nah, selain itu, kalau misalnya Anda sudah bosan menggunakan Fortuner dan ingin update, mungkin ada Fortuner terbaru ataupun model terbaru, Anda menjual mobil ini, itu harganya masih tergolong tinggi. Karena rata-rata untuk Toyota Fortuner itu di pasar mobil bekas, itu harganya masih di atas lah ya, masih tergolong baik. Dan kalau misalnya Anda menggunakan di daerah, tenang, spare part dari Toyota Fortuner ini sangat gampang dicari dan tersedia di mana-mana. Lanjut lagi, Anda juga mendapatkan desain mobil yang tergolong maco. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport, Pajero itu memiliki karakter yang lebih sporty, sedangkan mobil ini lebih keker dan juga terlihat sangat maskulin lah ya tampilan luarnya. Oke, sekarang kita bahas apa saja sih perubahannya setelah dia mengalami facelift di tahun 2020 akhir kemarin. Yang berubah pastinya ada di bagian fascia yang signifikan. Dari grill ini berubah full, headlamp ini juga berubah. Selain layout yang berubah, sekarang di bagian dalamnya ini berwarna hitam. Sennya juga berpindah dari atas ini ke area bagian bawah bumper. Fog lamp sekarang juga berukuran kecil dan housingnya itu ada dark chrome kayak gini. Tampilannya keren banget. Sedangkan untuk fiturnya yang terbaru dari mobil ini adalah ini ada kamera di depan. Karena Fortuner terbaru ini juga sudah memiliki kamera 360 ataupun kamera 360. Jadi Anda bisa memantau sekitar mobil ketika melewati jalanan yang kecil ataupun terbatas. Jadi lebih aman dan nyaman lagi ketika menggunakan Fortuner terbaru ini. Di bagian samping yang berubah ada di bagian velgnya. Ini velgnya ukurannya juga masih sama, tapi tampilan yang berbeda sekarang dia multi-spoke seperti ini dan dual tone. Bagian samping ini masih mirip-mirip lah ya dengan sebelum facelift. Di bagian spion ini udah berubah warnanya. Dia udah warna kontras sama bodi ya, warna hitam seperti ini. Dan ada kamera di bagian bawahnya. Karena mobil ini memiliki kamera 360 itu ataupun surround view dari Toyota. Dan kalau untuk bagian belakang, stop lamp ini berubah ya, full. Karena dulu stop lamp yang sebelum facelift itu kan dominan warna merah. Sekarang udah terbagi dua seperti ini. Semuanya sudah full LED. Dan untuk bukaan bagasi juga sudah ada improvement lah ya. Jadi tinggal ngayunkan kaki, pintu bagasi akan terbuka secara otomatis. Jadi nggak perlu gapai tombol ataupun mencet yang ada di bagian remote. Tapi memang Fortuner ini dia agak lama sih ya untuk ngebuka
pintu bagasi elektris ini nih. Bagasi juga masih sama dengan sebelum facelift, nggak ada perubahan di interior, nggak signifikan lah ya berubahnya di interior. Tapi untuk bagian bawah bumper ini dia sudah berubah lebih sporty aja menggunakan add-on body kit dari TRD. Oke, untuk varian VRZ TRD Sportivo ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi keluar masuk lebih mudah karena tidak perlu memencet tombol. Tinggal mencet tombol yang ada di gagang pintu, itu lock ataupun kunci dari mobil ini bisa terbuka. Hidupinnya juga gampang, udah ada start stop button. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang berubah di Toyota Fortuner Facelift 2021 ini. Yang berubah kita lihat pertama ada di bagian panel instrumen. Ini dia aksennya berubah nih ya, warna biru nih sekarang nih. Tampilannya lebih menarik lagi, ada MID masih sama dengan sebelum facelift. Tapi di varian yang facelift 2021 ini, dia ada indikator putaran setir di sini nih. Mungkin parkir ya, biasanya kan sering banget orang parkir tapi setirnya ataupun bannya itu belok banget, dia lupa ngelurusin setirnya. Tapi di mobil ini terlihat ada di bagian MID-nya. Selain itu mungkin Anda gunakan di medan off-road, Anda ingin tahu angle dari kemudinya, bisa dilihat langsung dari layar MID yang ada di tengah ini. Sedangkan untuk MID-nya itu sebenarnya masih sama-sama aja sih tampilannya. Indikatornya juga masih sama dengan sebelum facelift, ada rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata kecepatan, jarak tempuh. Ini cukup banyak sih ditampilkan MID mobil ini nih. Oke, yang berubah lagi ada di bagian head unit. Ini head unitnya sekarang sedikit lebih besar ya dari sebelum facelift, dan ada beberapa fitur tambahan. Seperti Anda bisa melihat e-money di sini. Anda bisa mendeteksi e-money Anda. Kayak gini, tinggal dideketin aja kartu, tempel, langsung keluar saldonya. Jadi ketika Anda mungkin di jalanan bebas hambatan, pengen masuk jalanan tol, Anda nggak perlu ragu lagi e-money Anda ada isi atau tidak. Jadi bisa dicek dari mobil ini. Ini yang saya bilang tadi, ada fitur 360 di mobil ini surround monitor. Anda bisa melihat sekitar melalui layar ini nih. Yang tampilannya saya rasa cukup baik Pak ya. Dan sekarang untuk Fortuner 2021 ini interface-nya itu di head unitnya ini itu lebih bersahabat ya tampilannya, lebih gampang dimengerti dan responnya tergolong cepat. Tapi emang sayang belum tersedia Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yang berubah lagi dari mobil ini, bahkan ditambah sih sebenarnya, ada wireless charging di bagian tengah sini. Jadi ketika Anda menggunakan HP yang support untuk wireless charging, bisa mengecas di panel tengah sini nih. Selebihnya untuk desain dashboard, jok, ini masih sama-sama aja. Tapi yang berbeda adalah warna dari joknya. Karena yang sebelum facelift itu kalau nggak salah warnanya warna coklat. Sedangkan yang tahun 2020 ini dia udah full hitam di bagian interiornya. Lanjut lagi yang baru, ini ada elektrokromatik spion di bagian sini. Jadi ketika Anda malam hari, lampu dari kendaraan belakang mobil itu tidak menyilaukan pengendara mobil ini. Jadi lebih nyaman, dan ini udah full otomatis lah ya untuk kaca spion tengahnya. Oke, lanjut lagi kita bahas posisi mengemudi Toyota Fortuner ini. Ini bisa dibilang ini merupakan SUV leather frame yang memiliki posisi duduk paling rendah lah ya. Ya mirip-mirip dengan Pajero lah posisi duduknya, karena joknya ini bisa di set serendah mungkin. Ini udah full elektris joknya, depan kiri kanan ini nih udah full elektris pengaturannya. Dan setirnya ini nih juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi ketika Anda memiliki postur yang tinggi, Anda pengen duduknya rendah dan ingin selonjor, setirnya pun juga bisa dideketin ke pengemudinya. Jadi gitu. Ya, posisi duduk mobil ini ataupun Fortuner ini terasa sangat ergonomis lah ya. Oke, untuk lingkar kemudinya di Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo ini dia banyak tombol ya di sini nih. Yang kanan ini untuk pengaturan di MID di panel instrumen, dan sebelah ini untuk head unit. Bahkan Anda juga bisa mengangkat telepon melalui tombol yang ada di bagian kiri setir ini nih. Lanjut lagi di bagian bawah sini dia sudah tersedia cruise control di bagian sini nih. Jadi memudahkan Anda mungkin melewati jalanan bebas hambatan karena tidak perlu mengegas mobil. Komputer yang akan mengatur kecepatan yang sudah Anda tentukan. Dan nggak ketinggalan, Fortuner VRZ ini juga sudah memiliki pedal shift di belakang lingkar kemudinya.
Sedangkan di baris kedua, Toyota Fortuner ini yang berubah ada di bagian sini nih, ada layar entertainment system. Di baris kedua ini sekarang layarnya itu sudah lebih besar dibanding sebelum facelift, dan juga sudah tersedia ambient light di bagian atasnya. Ini panel AC juga masih mirip-mirip dengan sebelum facelift. Ini yang digital lah ya untuk pengaturan AC-nya. Posisi duduk mobil ini memang agak tinggi ya, duduk di baris kedua, karena kembali lagi mobil ini kan menggunakan sasis tangga. Jadi konsekuensinya duduk di baris kedua atau ketiga ini terasa lebih tinggi dibanding baris pertamanya. Tapi untungnya paha tersangga dengan baik, ini bisa nyandar, jadi ketika Anda jalan jauh itu lebih nyaman dan gak gampang pegel duduk di baris kedua mobil ini. Ini bisa di reclining juga, dan Anda juga bisa memaju mundurkan jok baris kedua ini. Kayak gitu, ada armrest di bagian sini lengkap dengan 2 buah cup holder. Sini ini bisa naruh minuman. Nah, sayangnya di mobil ini dia tidak memiliki USB port untuk pengecasan. Dia hanya memiliki power outlet 12 volt di sini. Di depan juga ada. Sayangnya sih nggak ada USB port, karena kalau udah ada USB port itu pengguna gadget di baris kedua itu lebih gampang mengecas gadgetnya. Jadi gitu. Oke, material joknya ini saya rasa jok kulit dari Fortuner ini nggak empuk-empuk banget sih. Ya nggak seempuk duduk di Pajero lah. Pajero itu empuk banget untuk jok keseluruhan dari interiornya. Dari semua kelebihan Toyota Fortuner ini sebenarnya ada sedikit kekurangan dari performanya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Pajero Sport, akselerasi mobil ini memang tidak sebaik Pajero Sport ya. Ya itu wajar, karena di atas kertas Pajero Sport itu memang memiliki tenaga yang lebih besar lagi. Tepatnya itu dia 180 HP untuk tenaganya dan 430 Nm. Sedangkan mobil ini tenaganya itu hanya 150 HP, torsinya itu 400 Nm. Alhasil akselerasinya nggak begitu ataupun tidak secepat Pajero Sport. Pajero Sport itu 0-100 bisa 10 detikan dari 0-100. Sedangkan untuk mobil ini pas kami mengetes, akselerasinya hanya 12,1 detik dari 0 ke 100 km per jam. Tapi walaupun mobil ini agak pelan ya akselerasinya, ternyata konsumsi BBM-nya cukup menarik. Karena pas kami mengetes, rute dalam kota itu bisa 12,3 km per liter dan rute tolnya itu 17 km per liter. Jadi walaupun sedikit lebih pelan, seenggaknya Fortuner bisa menawarkan efisiensi BBM yang sedikit lebih baik dibanding Pajero Sport. Yang Dakar ya pastinya ya, yang mesin yang paling tingginya 2400 cc itu, yang tipe tertinggi. Nah, kenapa Fortuner ini bisa efisien BBM, bisa rute tol, bisa 17 km per liter? Itu karena peran dari transmisi mobil ini. Selain mesinnya itu potensial untuk efisien BBM, transmisinya juga mendukung. Karena pas di kecepatan 100 km per jam, ini seperti saat ini, putaran mesin itu hanya berada di 1600 rpm. Jadi bisa lebih efisien di eco mode. Tapi kalau misalnya pengen akselerasi cepat ya, responnya lebih enak, Anda bisa menggunakan power mode. Dia akan sedikit mengurangi lag di putaran bawah. Tapi memang di putaran atas mobil ini itu untuk respon mesinnya kayak diam di tempat ya. Berbeda dengan Pajero. Pajero itu dia di RPM 3000, 2500 ke atas itu dia selalu ngisi tuh untuk tenaganya. Nah, kalau sektor kenyamanan yang saya rasakan ketika nyetir mobil ini, itu suara mesinnya itu tidak begitu terdengar ya hingga dalam kabin. Suara kendaraan dari luar pun juga begitu. Mobil ini bisa dibilang tergolong kedap lah ya. Sedangkan untuk bandingan suspensinya, karena mobil ini merupakan SUV under frame dan tidak menongkok seperti di Santa Fe, jadi bandingan suspensinya itu tidak bisa diset seempuk mungkin. Ya, kembali lagi mobil ini kan ladder frame, jadi untuk meminimalisir body roll ataupun limbungnya, jadi set suspensinya itu dibikin sedikit lebih kaku. Makanya rata-rata SUV ladder frame itu dia agak
cenderung keras lah ya, di tengah-tengah lah untuk bantingan suspensinya. Dan handlingnya, balik lagi nih karena ladder frame, dia ketika Anda bermanuver di jalan yang berliku itu cenderung ke arah limbung lah ya. Jadi bagaimana menurut Anda Toyota Fortuner tahun 2021 ini? Apakah layak untuk dibeli? Sampaikan di kolom komentar. Jadi bisa saja kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru, membaca berita seputar otomotif, dan tips and tricks seputar mobil. Selain itu, dengerin juga podcast Cinta Mobil dengan nama Kajian Roda 4 di Spotify. Nah, di situ kami akan membahas beragam info-info ataupun berita-berita terbaru seputar otomotif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.